menggugat juga kepada para pengacara garis lurus. Ayo, mari kita bersama-sama kita ungkapkan apa yang kita rasakan sekarang. Kita berjuang untuk nilai, bukan untuk seseorang. Kita di sini bukanlah sepihan debu. Kita ini adalah orang yang perlu dihargai. Kita sedih dengan apa yang terjadi dengan negara kita. Tapi kita lebih sedih apabila kita harus berantem dengan saudara kita sendiri. Semua tersangka bisa bersama-sama dengan Ustadz Rizal Fadilah dan saudara kami yang lainnya, Rustam Effendi di klaster 1. Kami kemarin perlu menyampaikan mendatangi KY, meminta agar KY melaksanakan semacam pengawasan kepada perilaku, martabat, dan tingkah laku hakim dalam memimpin persidangan yang akan datang. Mengapa? Karena ada 2 peradilan yang potensial pada hari ini untuk bisa mungkin dikacaukan agar tidak mencapai tujuannya. Ya, ini bentuk kecintaan kami. Kami sendiri di klaster 1 sedang menantikan apakah perkara kami ini akan naik untuk dilimpahkan atau tidak, terserah. Tapi kami adalah martir bangsa dengan gestur mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Tahu? Bapak Ibu sekalian, satu hal ya, saya ayo berdiri semuanya. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti gayang untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, bangsa dan bahasa kita bela bersama. Tenang, jangan gaduh. Lanjutkan. sekali lagi ARN yang merasa ARN naik, temenin. Berjuang itu bukan punya seseorang aja, tapi perjuangan ini punya kita semua. Kita berjuang bersama. Yang ARN yang merasa menjadi anggota dari Aliansi Rakyat Menggugat juga kepada para pengacara garis lurus. Ayo, mari kita bersama-sama kita ungkapkan apa yang kita rasakan sekarang. Kita berjuang untuk nilai, bukan untuk seseorang. Kita di sini bukanlah sepihan debu. Kita ini adalah orang yang perlu dihargai. Kita sedih dengan apa yang terjadi dengan negara kita. Tapi kita lebih sedih apabila kita harus berantem dengan saudara kita sendiri. Semua bisa kita tabayunkan, semua bisa kita bicarakan. Tapi pada akhirnya hati kita lah yang memilih kepada siapa kita berjuang. Gila, Pak, berlebihan. Sekarang saya berikan waktu saya kepada Ibu Firka, salah seorang advokat. Ibu Firka, please. Apa ya? Saya dikasih sama Mas Aryo 5 menit, buat saya cukup 1 menit. Yang lain aku bagi-bagikan ke dalam berjuang. Bu Firka ini adalah salah satu advokat perempuan dari Taka. Hari ini dengan melihat apa yang terjadi sekarang, beliau sudah menyatakan perasaannya ke dalam suatu cerita. Silakan Bu Firka. saya bantu megang ini.
suaranya, Bu. Deketin sama Mama. Dua, nggak apa-apa, dua apa deh. Air mata sudah terhenti, menetes sedikit pagi menjelang. Banyak hati yang terluka telah terobati dengan ketulusan. Wajah-wajah bertopeng tak menyurutkan langkah, karena langkah tak perlu berhenti ketika 1000 skenario yang dimainkan. Biarkanlah langkah kaki ini menentukan arah jalan pulang, karena hidup akan berujung dengan kematian. Tidak ada yang pernah abadi. Tinggal memilih menjadi pengkhianat atau menjadi pejuang. Teruslah berjalan di antara pengkhianatan dan fitnah. Teruslah berjalan walaupun gelombang berbuih. Biarlah mereka yang lupa, karena hidup bukan sekedar terima kasih. Dalam perjuangan, tak semua luka dan tawa, namun terkadang justru lahir dari mereka yang berjalan dunia beriringan. Perjuangan yang paling berharga seringkali bukan terlihat oleh kasat mata, melainkan yang diam-diam menguatkan jiwa. Jangan terlena karena hinaan dan cemoohan yang menghampiri, karena perjuangan tidak selalu berakhir dengan tepuk tangan. Jangan biarkan pahala menjadi hilang hanya karena luka bernama yang ditaburkan. Bersyukurlah, karena hidup mengajarkan jalan berliku. Ternyata lebih baik pada jalan berliku daripada jalan tol. Allah memberi banyak nikmat dari jalan itu. Langit mengajarkan bahwa waktu akan menjadi saksi yang paling abadi. Hati yang terpaku pengorbanan tahu cara mengubah perih menjadi kekuatan. Dan setiap tekanan yang diberikan sebagai irama hidup yang harus dijalani. Nikmatilah setiap detik perjalanan hidup walau penuh dengan intrik. Maafkanlah setiap luka, karena Allah sedang menguji umatnya. Berterima kasihlah pada pemilik jiwa bahwa pelajaran hidup ini syarat oleh makna. Terima kasih. Dan satu lagi, kalian kita semua ada di sini advokat, kita panggilkan yaitu pejuang wanita kita, khususnya dari Indonesia, yaitu Ibu Kurnia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Bapak Ibu sekalian, hari ini kita ada di forum GMKR ya, Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat. Saya ingin mengatakan ada kata-kata yang bagus sekali dari Cak Nun. Manakala kau berada di negara demokrasi, maka kau berhak bicara apapun juga, tapi makanmu kau cari sendiri. Ketika kau berada di negara kapitalis atau negara komunis katakanlah, maka kau semua makanmu akan ditanggung oleh pemerintah, tapi mulutmu tak boleh menyentuhnya. Dan kau berada di Indonesia, di mana makanmu kau cari sendiri, tetapi mulutmu harus kau tutup. Betul? Bapak dan Ibu sekalian, kita bicara gestur. GMKR bicara gestur. Gestur GMKR adalah gestur yang mencintai Indonesia sampai akhir. Memang untuk menjadi pahlawan itu ada masanya. Di setiap masa harus ada orang-orang yang terus menyatakan kebenaran dan keadilan. Dan GMKR adalah salah satunya. Kami bangga mereka berisikan anak-anak bangsa dari berbagai aliansi, dari berbagai background yang membuat mereka disegani dan dipercaya, di mana saat ini sulit mencari kepercayaan. Bapak Ibu sekalian, GMKR bicara tentang cinta Indonesia, kami para tersangka juga bicara cinta Indonesia. Apa boleh buat? Kecintaan kepada bangsa ini membuat kami menjadi salah satunya sebagai tersangka bersama-sama dengan Ustadz Rizal Fadila dan saudara kami yang lainnya, Rustam Effendi di klaster 1. Kami kemarin perlu menyampaikan mendatangi KY, meminta agar KY melaksanakan
semacam pengawasan kepada perilaku, martabat, dan tingkah laku hakim dalam memimpin persidangan yang akan datang. Mengapa? Karena ada dua peradilan yang potensial pada hari ini untuk bisa mungkin dikacaukan agar tidak mencapai tujuannya. Ya, ini bentuk kecintaan kami. Kami sendiri di klaster 1 sedang menantikan apakah perkara kami ini akan naik untuk dilimpahkan atau tidak, terserah. Tapi kami adalah martir bangsa dengan gestur mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, satu hal ya. Saya mohon maaf, tadi agak saya sayangkan ada sedikit kejadian kecil tadi ya. Apa boleh buat? Kadang-kadang berlalunya waktu, permasalahan itu akan menampakkan benih-benih dan riak-riak di antara kita. Saya tidak ingin menghujat, saya tidak ingin menuduh, saya ingin mengatakan jika Anda ingin bersatu, maka bersatulah pada hari ini. Ya, ijazah palsu Joko Widodo atau diduga palsu, ya kalau kau tak bicara palsu nanti kau akan kayak saya kan begitu kan? Ya, saya mengatakan hanya ini salah satu corongnya. Ya, lihat Tom Lembong menyebut Joko Widodo, Noel menyebut Joko Widodo, ya, Hasto menyebutkan Joko Widodo, Nadiem Makarim menyebutkan Joko Widodo, Yakult menyebutkan Joko Widodo. Apakah sampai hari ini Joko Widodo dipanggil untuk mendapatkan kesaksiannya? Tidak ada. Apakah kejaksaan milik Joko Widodo? Tidak ada yang tahu. Nah, oleh karena itu kami datangi KY itu agar menjadi pengawas, ya. Pengawas dalam tata bahasanya itu adalah kontrol kepada orang yang mempunyai kekuasaan. Bahkan lembaga pengawas itu sendiri harus diawasi agar tidak ada kekuasaan absolut di situ, ya. Siapa yang mengawasi para pengawas? Siapa yang mengawasi para pengawas? Quis custodiet ipson custodus. Walaupun hakim itu adalah penjaga moral yang sudah kita berikan pangkat, ya, sebagai wakil Tuhan di muka bumi, tapi mereka adalah manusia biasa yang bisa saja selalu salah, apalagi kalau melihat relasi kuasa dan relasi uang. Betul? Oleh karena itu, bersama GMKR, kekuasaan harus mengikuti keadilan dan bukan mendahulunya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka! 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 Berarti Indonesia bangkit tanpa oligarki itu bukan merupakan suatu mitos saja, tapi kita bisa bangkit tanpa oligarki. Dan ingat, kita adalah Garuda, kita bukan naga. Naga akan dikalahkan oleh Garuda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.